Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Di luar sana ada banyak orang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Sejak kapan pula dia diangkat menjadi Tuhan? Haleluya. Tapi sudah berkata dalam Yohanes 13 ayat 3, akulah Tuhan dan akulah Guru. Dan itu sebabnya kita sebagai orang percaya saja apa yang dikatakan firman Allah. Biarkan orang lain mengatakan apa saja. Kalau firman Allah mengatakan dia Tuhan, dia Juru Selamat kita, percaya. Karena firman Allah katakan, kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau dihukum. Jangan dia mengambil bagian untuk orang-orang yang dihukum. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Allah menerangi hati kami untuk kami terus mempercayai firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya membaca dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Allah. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saya membaca dulu satu ayat di dalam Matius 1 ayat 23 dalam penggenapannya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tema kita adalah Savior has come. Jadi Juru Selamat itu sudah datang, and he is coming again. Dan dia pasti akan datang lagi. Dia memang sudah datang dalam penggenapan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kita lihat kehidupan Nabi Yesaya, ya, dia mulai melayani di tahun 740 dan berakhir 681. Jadi di situ berakhirnya kepemimpinan kurang lebih 59 tahun, ya. Suatu pelayanan yang sangat panjang. Wow, luar biasa. Yang mau saya katakan kepada kita, Tuhan memakai Yesaya untuk menunjukkan siapa yang akan melahirkan. Kalau Mika tadi pagi saya katakan, Mika dipakai oleh Allah untuk menunjukkan kota di mana dilahirkan sang Juru Selamat itu. Kalau ini siapa yang akan melahirkan, itu dengan jelas katakan seorang perawan, ya. Jadi jelas, dan firman Allah sudah kita baca, dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, redemption of God through Christ. Jadi penebusan itu melalui Kristus Yesus, melalui Sang Mesias itu. Dan supaya apa kita ditebus? Kalau kita melihat Yesaya, ada satu masa di mana satu hal yang sangat luar biasa, yaitu Manase. King Yehuda ini di tahun 697 itu raja yang paling jahat sesudah Ahab. Aduh, ngeri. Kalau saya membaca kisah yang sangat mengerikan. Tetapi di demikian rupa bahwa bagaimanapun dosa manusia itu, bagaimanapun kejahatan manusia itu, Allah tetap mengasihi. Dan itu sebabnya dia rancangkan keselamatan generasi ke depan, supaya generasi itu betul-betul hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya. Itu sebabnya dia kirim Yesus Kristus itu bagi kita. Allah mengirim Yesus, anaknya yang tunggal itu, supaya kita ditebus dan diselamatkan. Supaya apa? Terjadi namanya kita kembali kepada, return to God, I will return to you. Jadi kalau kita kembali kepada Allah, dia akan kembali kepada kita. Memang bukan dengan kekuatan kita. Nah, ketika kita kembali, bukan hanya sekedar kembali. Langkah yang kedua adalah repent, itu bertobat. Jadi meninggalkan dosa yang kita lakukan dan kejahatan yang kita lakukan, sebagaimana Manase. Itu saya sangat kagum dengan Tuhan itu. Sekalipun dia sudah di dalam pembuangan, lalu Tuhan hajar dia begitu luar biasa. Yang tadinya dia enak-enak memerintah, sekarang jadi budak.
tetapi kemudian dia melunakkan hati Allah dengan berdoa, menangis di hadapan Allah, dan Allah mengembalikan posisinya. Itu Tuhan itu. Sejahat-jahatnya manusia, kalau manusia itu datang revenge kepada Allah, bertobat kepada Allah, Tuhan akan luluh lantak hatinya, menerima kembali dan memulihkan bahkan Manasye itu. Yang kedua, setelah pertobatan, adanya penebusan tadi menghasilkan kita kembali kepada Tuhan dan bertobat, lalu kemudian renewed, pembaharuan, ada pembaharuan, kenos, pembaharuan dari dalam, ya, yang dilakukan oleh Tuhan. Itu bukan hanya pembaharuan sementara, tetapi betul-betul pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Barang siapa ada di dalam Yesus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan itu sebabnya yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa apa yang dirancangkan Tuhan bagi manusia, dia akan laksanakan. Untuk apa? Kebaikan manusia itu sendiri. Lalu setelah mengalami pembaharuan, kita akan menikmati yang namanya sukacita. Ya, kalau kita mengalami pembaharuan dari Roh Kudus, kita akan mengalami sukacita. Itu sebabnya the kingdom of God is not eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal damai sejahtera, soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Haleluya. Jadi di dalam Yesuslah yang disebut Immanuel itu, kita akan menikmati segala pembaharuan yang daripada Allah. Kita bisa melihat Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan siapa yang akan melahirkan Yesus. Orang berkata, mana mungkin ada seorang perawan yang tidak dihampiri oleh manusia bisa hamil. Itu tidak mungkin. Itu makanya ada banyak mereka yang hatinya jahat, yang hatinya menyimpang, melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, memfitnah dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak perlu takut, karena Allah kita itu Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kalau janji-janjinya terus digenapi, dia akan terus menggenapi janjinya, dan itu tidak akan, ketika dia sudah datang dan akan datang, ada lagi janjinya dia akan datang, di mana akan mengakhiri semua kehidupan ini, dan itu pasti akan dilakukannya. Tapi kapan, itu bukan urusan kita, tapi urusan Yang Maha Kuasa. Tapi yang jelas, ketika Yesaya menubuatkan 700 sebelum Kristus datang, itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan kemudian digenapi, dan tidak ada Allah lain yang mampu melakukan seperti itu. Kalau ada Allah lain yang mampu melakukan seperti itu, mungkin saya akan berpikir ulang tentang Kristus itu. Tetapi saya sudah membaca kitab-kitab orang lain, ya, tidak ada nubuatan yang seperti itu, yang jelas-jelas dan digenapi. Ini berani bernubuat aja nggak berani. Bernubuat aja nggak berani, ya. Tapi Nabi Tuhan memang harus bernubuat, melakukan mujizat, karena itu adalah tanda dia seorang Nabi Tuhan. Jadi segala firman yang diucapkan melalui Nabi Tuhan, yang benar-benar Nabi Tuhan, karena ada nabi-nabi palsu, itu akan digenapi oleh Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, dan biarkanlah kita terus berada dalam kehidupan yang benar di dalam Tuhan, dan biarkanlah kita hidup terus mempercayai kebenaran firman Allah. Apa yang membuat kita sedang gundah gulana hari-hari ini, jangan takut, Tuhan siap memenuhi firman-Nya. Pertanyaan saya, apakah ada firman Allah itu ada tinggal dalam hati kita? Kita bisa banyak mungkin mengingat yang lain-lain, tapi sangat susah bagi kita untuk menaruh firman satu ayat saja. Mungkin bagi kita itu berjuang sangat luar biasa. Tapi kita percaya rohani kita mau kuat, rohani kita mau sehat, tapi nggak pernah dikasih makan. Itu sebabnya saya katakan pagi-pagi datang kepada Tuhan, jam 4 datang kepada Tuhan,
Belum lagi yang lain bangun, kita sudah datang membangunkan Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan yang membangunkan kita, bukan kita membangunkan Tuhan, tapi Tuhan itu senang dengan pujian kita. Mungkin kita harus melawan kantuk, atau mungkin yang karena kelemahan tubuh kita kembali tertidur walaupun sudah bangun. Tapi Tuhan tahu semua upaya kita, apa yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Dia, membangun relationship kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mendapatkan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Apa yang menjadi tujuan Allah itu dapat kita lakukan. Penebusan yang dilakukan Allah dalam Kristus itu mengakibatkan kita kembali kepada Dia, bertobat kepada Dia, mengalami pembaharuan dalam Dia, sukacita dalam Dia. Dan saya mau katakan kepada kita, biarkan Tuhan senantiasa bersama dengan kita, supaya janji-janjinya bisa digenapi. Ingat, kalau Allah berfirman, Dia akan genapi. Manusia berfirman, Dia akan berkata-kata, kadang dia dustai, dan berjanji, tetapi dia tidak genapi. Kalau Tuhan bukanlah manusia, kalau Dia berjanji, pasti akan digenapi. Pegang firman Allah, supaya hidup kita tetap diberkati oleh Tuhan. Jadi teruslah cinta kepada Tuhan, karena begitu luar biasa. Seperti saya tadi pagi saya katakan kepada kita, bahwa saya melihat nubuatan Tuhan itu semakin membawa kekaguman saya kepada Tuhan. Yang selama ini bukan saya tidak apa, tetapi ketika saya membaca penggenapannya, wow, ratusan tahun yang begitu luar biasa. Siapa yang bisa merancangkan seperti itu? Siapa yang bisa dalam 2 hari ini, kan saya sedang membawa bagaimana siapa itu, Nebukadnezar dibawa oleh Tuhan untuk menghancurkan Israel, dan bagaimana Nebukadnezar dihancurkan oleh Koresi, dan bagaimana Koresi diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kehendaknya dan membangun kembali bait Allah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, dirancangkan begitu luar biasa. Kalau ada penghukuman yang dilakukan oleh Tuhan bagi Israel, itu karena Dia mengasihi, supaya Israel kembali kepada Dia. Dan doa dan harapan saya, kita adalah orang-orang yang terus selalu eling dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman menjadi penolong bagi kami, sehingga kami terus mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.